Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Iqbar Arik. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan kepada kalian semua mengenai video edukasi tentang penyakit COVID-19 yang sedang terjadi pada saat ini. Yang dimana pada video saya ini, saya akan menjelaskan kepada kalian mengenai arti, sumber, dan bagaimana penyakit COVID-19 ini dapat mengancam tubuh kita. Jadi tanpa banyak bicara lagi, mari kita mulai saja melihat video edukasi COVID-19 berikut ini. Baiklah, sekarang kita akan membahas bagian pertama terlebih dahulu, yaitu pengertian COVID-19. Apa itu COVID-19? COVID adalah penyakit yang diakibatkan dari virus corona atau Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 atau biasa disebut sebagai SARS-CoV-2 yang bisa menyebabkan gangguan ringan pada sistem pernafasan, infeksi paru-paru yang berat, bahkan hingga kematian yang bisa menyerang berbagai macam jenis orang seperti lansia, orang dewasa, anak-anak, dan bahkan bayi. Lalu, sebab penyakit COVID ini diberi nama COVID-19 adalah karena penyakit ini pertama kali ditemukan pada akhir Desember 2019. Sekarang kita masuk ke bagian kedua, yaitu sumber COVID-19. Penyakit ini awalnya ditemukan di kota Wuhan di negara Cina pada akhir Desember 2019 dan diperkirakan muncul pertama kali di pasar tradisional Wuhanan. Karena hal itu, lebih dari 20 juta penduduk dari kota Wuhan dan daerah sekitarnya akhirnya terpaksa dikarantina oleh pemerintahan Cina yang mengakibatkan kota-kota tersebut akhirnya menjadi kota mati. Namun sayangnya, setelah beberapa waktu berlalu, penyakit ini akhirnya mulai menyebar luas cepat ke beberapa negara di daerah sekitar Cina, seperti negara Thailand, Vietnam, Singapura, Malaysia, dan Indonesia. Dan setelah menyebar ke daerah sekitarnya, pada saat ini, penyakit ini pun akhirnya telah berhasil menyebar ke seluruh dunia. Nah, sekarang kita akan membahas bagian ketiga dari video edukasi ini, yang dimana pada bagian ini kita akan membahas mengenai bagaimana cara COVID-19 menyerang tubuh kita. Pada awalnya, virus yang mudah menular ini akan hinggap di tubuh korban terlebih dahulu dengan cara penularan yang diakibatkan oleh beberapa sebab, seperti korban yang tidak sengaja menghirup percikan ludah atau droplet yang keluar saat penderita COVID-19 batuk atau bersin, atau korban memegang mulut atau hidung tanpa mencuci tangan terlebih dahulu setelah menyentuh benda yang terkena cipratan ludah dari sang penderita COVID-19, atau mungkin korban melakukan kontak jarak dekat dengan penderita COVID-19. Setelah korban terinfeksi oleh virus corona, virus ini akan segera pergi menyerang saluran pernafasan dan paru-paru. Namun, bukan berarti virus ini bisa langsung menyerang sistem pernafasan manusia. Hal ini diakibatkan karena virus ini harus terlebih dahulu menghadapi sistem imun manusia yang bertugas untuk menjaga kesehatan tubuh. Dan di sini ada dua kemungkinan yang bisa saja terjadi ketika sistem imun tubuh manusia berusaha untuk mengalahkan virus corona. Yang pertama adalah sistem imun yang menang karena jumlahnya yang banyak sehingga mampu mengalahkan virus corona tersebut. Atau yang kedua, yaitu kemungkinan yang terburuk adalah sistem imun kita kalah dalam menghadapi virus corona yang disebabkan karena kekurangan jumlah karena kasus malnutrisi. Yang dimana maksud dari malnutrisi ini adalah kondisi tubuh yang kekurangan nutrisi karena beberapa sebab khusus seperti kondisi usia lanjut atau kekurangan makanan yang bergizi. Dan pada kasus kedua, yang dimana apabila sistem imun kita gagal dalam menghadapi virus ini, maka hal ini akan mengakibatkan virus corona dapat hinggap di paru-paru dan disinilah mimpi buruk akan mulai terjadi. Yang dimana virus corona yang sudah berhasil hinggap di paru-paru akan berkembang biak menjadi lebih banyak dan akan mulai menghancurkan sistem imun manusia hingga menyebabkan sistem imun tersebut bahkan akan menyerang sel-sel sehat lainnya yang terdapat di dalam paru-paru. Dan dikarenakan sel-sel sehat tidak mampu menahan bakteri pneumonia yang sering menginfeksi paru-paru, maka penyakit radang paru-paru pun
bisa terjadi kepada pengidap penyakit COVID ini yang mengakibatkan sulitnya bagi mereka untuk bernafas. Tapi tidak hanya itu. Untuk kasus yang lebih kritis seperti pada orang dengan umur lanjut atau memiliki penyakit bawaan yang sejak awal kekurangan daya imun, penyakit ini bahkan mampu masuk ke dalam sistem aliran darah dan akhirnya mampu menginfeksi seluruh anggota tubuh dari dalam. Yang dimana hasilnya sudah jelas bahwa hal ini akan berujung kepada kematian. Demikian video edukasi mengenai COVID-19 yang bisa saya sampaikan kepada Anda sekalian. Saya berharap video ini mampu memberikan pelajaran kepada penonton sekalian bahwa penyakit ini bukanlah hal yang bersifat fiktif, melainkan hal yang sudah diakui dan bisa dijelaskan secara ilmiah. Sehingga hal ini akan membuat kita makin sadar untuk menjaga diri kita sendiri dan orang-orang di sekitar kita dari penularan virus corona. Sekian dari saya. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan kata di dalam video ini. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.